Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Bristory, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tetek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Liburan panjang Ramadan dan Idul Fitri telah selesai dan seperti mahasiswa pada umumnya, saya harus balik lagi ke kampus, balik lagi ke kosan, balik lagi ke rumah Teteh. Setelah hampir 1 bulan lamanya menghabiskan waktu di kampung halaman, ternyata terasa kangen juga dengan Bandung dan keriuhannya. Kangen teman-teman kampus, teman-teman di rumah Teteh, kangen pacar, kangen semua yang ada di Bandung. Kangen kegiatan perkuliahan juga sih, walaupun sedikit. Waktu itu saya memutuskan untuk balik ke Bandung pada Sabtu siang. Keputusan itu bukan tanpa alasan, tapi karena sudah ada perjanjian dengan penghuni rumah Teteh yang lain, yang kebetulan semuanya mudik keluar Jawa Barat, kecuali Asep. Perjanjiannya adalah kami harus tiba di Bandung pada hari yang sama. Waktu itu diputuskan untuk kumpul lagi di hari Sabtu, 1 minggu setelah Idul Fitri, untuk menghindari bermalam di rumah Teteh sendirian. Emang kenapa kalau sendirian, Bri? Udah pada tahu kan alasannya. Dengan alasan itulah saya berangkat pada Sabtu siang, diperkirakan akan sampai sebelum maghrib. Singkat cerita, saya pun berangkat. Sekitar jam 5 sore saya tiba di Bandung di rumah Teteh. Ternyata rumah masih dalam keadaan kosong, belum ada orang sama sekali. Nggak terlalu kaget sih, sudah biasa dengan kebiasaan teman-teman yang lain, tapi saya masih yakin kalau mereka akan tiba pada hari itu juga. Setelah masuk, terlihat beberapa bagian rumah sudah agak berdebu akibat ditinggal kosong beberapa lama. Aroma khasnya langsung terhirup, aroma khas yang sangat menempel di kepala, yang sedikit banyak langsung mengingatkan peristiwa-peristiwa seram yang pernah terjadi. Saya langsung masuk kamar dan merebahkan diri di atas tempat tidur. Pada kemana nih orang-orang? Katanya pada mau datang hari ini. Mungkin nanti malam baru pada datang, gumamku dalam hati, memikirkan kenapa penghuni yang lain belum ada yang kelihatan batang hidungnya. Saya semakin resah ketika selepas Isya masih belum ada seorang pun yang muncul. Belum ada tanda-tanda bakal ada orang yang akan datang. Penasaran, akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Saya telepon mereka satu persatu. Sudah bisa ditebak, hasilnya membuat saya kesel. Asep masih di Ciamis, belum bisa kembali ke Bandung. Irwan, Nando, dan Doni memutuskan untuk berangkat pada hari Minggu karena kehabisan tiket. Memi dan Sisi entah kapan mau datang karena saya memang enggak menghubungi mereka. Sempat berniat untuk meninggalkan rumah dan bermalam di tempat lain, tapi mau kemana? Rumah Rudi yang terletak persis di depan rumah Teteh terlihat masih gelap dan kosong. Teman-teman yang lainnya pun banyak yang belum kembali ke Bandung. Hotel, sayang uangnya. Dengan berat hati akhirnya saya ambil keputusan untuk tetap bermalam di rumah Teteh sendirian. Sekitar jam 9 malam, saya berkeliling rumah untuk menyalakan semua lampu dan memastikan semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, berharap bisa sedikit menambah rasa tenang. Suasana sudah terasa mencekam ketika saya mencoba naik ke lantai atas untuk menyalakan lampu. Entah di anak tangga keberapa, perasaan mengatakan kalau pada ujung tangga bagian atas seperti ada sesuatu yang memperhatikan, menatap dengan tajam. Perasaan saya mengatakan demikian. Akhirnya saya urungkan niat dan kembali melangkah turun. Sendirian di dalam rumah sebesar dan seangker itu, kemungkinannya sangat kecil untuk enggak terjadi apa-apa. Dan benar adanya, malam itu akan menjadi salah satu malam terseram
yang pernah saya alami selama tinggal di rumah Teteh. Beberapa jam ke depan, saya akan merasakan teror horor yang gak akan saya lupa selama hidup. Sekali lagi melirik jam dinding, jarumnya sudah menunjuk ke arah jam 11 malam. Badan sudah sangat ngantuk dan lelah. Beberapa kali saya tertidur, tetapi terkesiap kembali. Alam bawah sadar yang dalam keadaan tidur pun tetap menyadari bahwa saya sendirian di dalam rumah sebesar itu. Situasi dalam keadaan di antara tidur dan terjaga itu berlangsung cukup lama. Tubuh memaksa untuk terlelap, tetapi pikiran dan otak selalu bergerak gak tentu arah. Gak tenang, resah yang sangat beralasan. Situasi di dalam rumah sangat sepi dan senyap, ditambah keadaan di luar rumah yang setali 3 uang. Sunyi dan senyap juga. Sejak sore saya sudah memperhatikan kalau rumah tetangga kanan kiri dan depan masih dalam keadaan kosong. Sesekali terdengar angin dingin dari luar yang menggerakkan tirai jendela kamar yang saya biarkan terbuka, menghasilkan suara yang sungguh menambah kengerian, membuat saya semakin gak bisa tidur, gak tenang rasanya. Dan teror pun dimulai beberapa saat setelah lewat tengah malam. Gak terasa, lirikan mata ke jam dinding menghasilkan informasi bahwa saat itu sudah pukul 1 malam. Ketika saya mendengar sesuatu yang bersumber dari luar kamar. Untuk mempertajam pendengaran, saya mengecilkan volume TV sampai benar-benar diam. Setelahnya, sayup-sayup saya mendengar ada suara perempuan tengah berbicara sendirian. Suaranya mengambang antara ada dan tiada. Perasaan semakin gak enak karena saya yakin suara itu berasal dari ruang tengah yang semakin lama terdengar semakin jelas. Saya berdiri dan mendekat ke pintu kamar untuk memastikan lagi bahwa suara itu benar-benar ada. Sambil menempelkan telinga ke pintu, saya terhenyak kaget dan semakin ketakutan setelahnya. Dalam keterbatasan pendengaran karena terhalang pintu, ternyata suara itu bukan hanya bersumber dari seorang perempuan. Ada beberapa orang yang sedang berbicara satu sama lain. Ya, beberapa orang. Setelah benar-benar mendengarkan dengan seksama, saya semakin yakin kalau di luar ada seorang perempuan dan 2 orang laki-laki. Saat itu saya belum tahu pasti letak di mana mereka berbincang, ruang tengah atau meja makan di ujung ruangan. Saya semakin ketakutan. Perlahan saya mundur beberapa langkah menjauhi pintu sambil bingung harus melakukan apa. Sebisa mungkin gak mengeluarkan suara sekecil apapun dari dalam kamar. Tangan saya gemetar, kaki terasa berat untuk melangkah. Beberapa detik kemudian, entah apa yang ada di dalam pikiran saat itu, tiba-tiba rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saya berniat untuk membuka pintu dan memastikan ada apa sebenarnya di luar kamar. Setelah sedikit nyali terkumpul, saya berjalan pelan ke arah pintu. Suara mereka masih terdengar tengah berbincang satu sama lain dengan diselingi suara tawa perempuan yang cekikikan dan suara tertawa laki-laki yang agak tertahan. Setelah persis berada di depan pintu, saya meraih gagangnya. Dengan tangan gemetar, saya mencoba memutar gagang pintu secara perlahan, amat sangat perlahan, supaya nggak menimbulkan suara sedikit pun. Keringat dingin mulai mengalir, bulu kuduk berdiri semua ketika pelan-pelan pintu mulai terbuka. Tangan gemetar menahan pintu agar nggak tiba-tiba terbuka seluruhnya. Setelah beberapa sentimeter pintu terbuka, saya menempelkan mata pada celahnya, celah kecil yang cukup untuk melihat keluar kamar. Pada saat itu, saya baru tersadar kalau semua lampu yang ada di ruang tengah dan meja makan ternyata dalam keadaan mati. Aneh, karena saya yakin sebelumnya saya menyalakan semua lampu rumah, termasuk ruang tengah dan meja makan. Kenapa tiba-tiba 2 lampu itu sekarang mati? Entahlah. Dengan sudut pandang yang sempit dan dalam keadaan gelap, saya tetap berusaha mencari sumber suara yang dari tadi ku dengar. Sambil terus memaksa mata untuk melihat dalam gelap, suara-suara perempuan dan laki-laki itu tetap terdengar. Pada akhirnya, rasa penasaran saya terjawab. Setelah mata sudah terbiasa melihat di dalam gelap, tiba-tiba badan saya langsung lemes. Tulang-tulang serasa lepas dari sendinya, badan gemetar, ditambah bulu kuduk yang berdiri semua. Ternyata
Di meja makan saya melihat Teteh sedang duduk bersama 3 temannya. Mereka berempat, bukan bertiga seperti yang saya kira sebelumnya. Berempat. Teteh memanggil teman-temannya untuk berkunjung ketika rumah dalam keadaan kosong. Mereka duduk mengelilingi meja makan yang berbentuk lingkaran berbahan kaca. Teteh duduk pada kursi sebelah kanan dengan posisi menyamping, sebelah kirinya duduk seorang laki-laki yang menggunakan kemeja putih lengan panjang. Di depan Teteh duduk juga seorang laki-laki menggunakan kaos berwarna gelap dan bercelana pendek. Satu lagi yang duduk di sebelah kanan Teteh adalah seorang perempuan dengan rambut sebahu, memakai baju putih kusam. Perempuan ini terlihat hanya menundukkan kepala dan diam, tanpa mengucap sepatah kata pun. Yang berbicara hanya Teteh dan 2 teman laki-lakinya. Semakin tenggelam dalam ketakutan, sekitar beberapa menit saya memperhatikan itu semua. Salah satu momen terpanjang dalam hidup. Ketika masih dalam posisi terperangah, tiba-tiba saya melihat Teteh menggerakkan kepalanya. Pelan-pelan dia menoleh ke arah pintu kamar, tepat saya mengintip. Tampaknya Teteh tahu kalau sedang diperhatikan. Kenapa saya tahu? Karena setelah wajah Teteh benar-benar menghadap ke arah saya, beliau tersenyum. Melihat itu semua, pelan-pelan saya menutup pintu kamar dan mundur beberapa langkah menjauh dari pintu. Pingin pingsan rasanya. Setelah pintu benar-benar tertutup, saya langsung mematikan TV dan merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Berdoa semampunya, berharap mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Ternyata harapan tinggal harapan, karena saya melihat gagang pintu bergerak-gerak, seperti ada yang berniat untuk membukanya dari luar. Sialnya, tadi saya lupa mengunci pintu. Benar saja, pintu kamar akhirnya terbuka perlahan. Kenapa gak lari atau teriak, Pri? Gak bisa. Saat itu badan terasa kaku dan sama sekali gak bisa bergerak. Entah kenapa. Dengan posisi badan terbaring terlentang di atas tempat tidur. Setelah pintu terbuka sebagian, dengan suara tercekat gak bisa bicara, saya melihat Teteh berjalan perlahan memasuki kamar dan langsung berdiri tepat di samping tempat tidur. Saya hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Itu adalah jarak terdekat dengan Teteh yang pernah saya alami. Beberapa detik kemudian, satu teman Teteh yang laki-laki ikut masuk ke dalam kamar, lalu berjalan perlahan mendekati jendela dan berdiri diam menatap ke arah luar. Setelah itu, kembali saya melihat satu lagi teman Teteh masuk ke kamar. Kali ini yang perempuan. Ketika di meja makan, dia hanya tertunduk diam. Kemudian dia berdiri diam tepat di sebelah Teteh di samping tempat tidur. Bersama Teteh, dia menatap ke arah saya dan tersenyum. Saya ketakutan, jantung berdegup kencang gak beraturan. Sementara badan sama sekali gak bisa digerakkan. Mulut gak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya bisa diam terpaku di atas tempat tidur. Pada titik itu, saya gak kuat lagi. Akhirnya gak sadarkan diri. Saya pingsan. Bri, buka pintu dong. Suara Asep yang mengetuk jendela kamar membangunkan saya dari tidur panjang. Langsung melirik ke arah jam dinding. Ternyata sudah pukul 9 pagi. Betapa leganya ketika melihat Asep datang, mengingat peristiwa yang baru saya alami malam tadi. Hari Minggu itu, gak hanya Asep yang kembali ke rumah Teteh setelah liburan. Nando, Doni, dan Irwan akhirnya datang satu persatu. Setelah peristiwa itu, saya gak pernah lagi mau bermalam di rumah Teteh sendirian kalau gak benar-benar terpaksa. Hari itu rumah Teteh jadi agak ramai karena kami kedatangan tamu yang agak banyak jumlahnya. Kedua orang tua Irwan datang dari kampung halaman dengan membawa serta anggota keluarga lainnya, yaitu kakak perempuan Irwan beserta anak perempuannya. Biasanya kalau ada orang tua dari salah satu penghuni datang berkunjung, kami cukup gembira, karena selain mereka pasti bawa oleh-oleh, di meja makan hampir pasti selalu ada makanan, karena si ibu pasti memasak setiap hari untuk seluruh penghuni rumah. Begitu juga dengan ibunya Irwan. Beliau pasti memasak makanan khas Sumatera setiap harinya yang lezatnya gak kira-kira. Irwan bilang mereka akan tinggal di rumah Teteh selama 3 hari saja. Selebihnya akan pergi mengunjungi adiknya yang berkuliah di Jakarta. Tapi ada satu masalah yang muncul
ketika ada keluarga yang datang, yaitu perihal di mana mereka akan tidur. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang datang, nggak jadi masalah, bisa tidur dalam satu kamar. Yang jadi masalah adalah kalau lebih dari 2 orang, di mana mereka akan tidur. Seperti yang sudah kita tahu semua, lantai 1 rumah Teteh ada 6 kamar. Sedangkan kami yang tinggal di lantai 1 ada 5 orang. Berarti hanya tersisa 1 kamar. Benar, ada 1 kamar kosong, tapi ada masalah dengan kamar itu. Sudah pada tahu semuanya kan? Gak pernah ada orang yang tahan tidur lama di kamar kosong itu. Gak ada yang pernah bisa tenang tidur semalam di kamar itu. Kenapa begitu? Karena itu kamar Teteh. Ana, anak perempuan cantik yang masih berumur sekitar 3 tahun, mudah akrab dengan siapapun. Belum lancar bicara, tapi cerewet dan senang ngobrol. Ana adalah keponakan Irwan, anak dari kakak perempuannya. Hari pertama mereka datang, Ana sudah bisa akrab dengan penghuni rumah. Anak kecil yang lucu dan menyenangkan. Berlarian tanpa lelah kesana kemari mengeksplorasi setiap sudut rumah, karena itu adalah kali pertama Ana datang ke rumah Teteh. Kami semua berbincang di ruang tengah. Bapak dan Ibu Irwan kebetulan memang senang berbincang juga. Awalnya mereka bercerita tentang perjalanan panjang menuju rumah Teteh. Selebihnya mereka bercerita tentang banyak topik yang lain. Seru mendengarnya. Pada saat berbincang itulah saya melihat ada gelagat Ana yang ditunjukkan oleh Ana. Beberapa kali dia mengarahkan pandangan ke kamar kosong, seperti ada yang menarik perhatiannya. Dan saya lihat pintu kamar kosong itu sedikit terbuka. Sepertinya hanya saya yang menyadari itu, yang lain gak ada yang memperhatikan. Ana, sini deh. Saya memanggil Ana. Ana berjalan pelan mendekat. Lihat apa ke situ? Bisikku pelan sambil menunjuk ke arah kamar kosong. Ada yang intip om, jawabnya pelan. Ana tahu nggak siapa yang intip dari dalam? Lempuan om, itu siapa om? Ana menjawab dengan pertanyaan. Bingung saya jawabnya. Itu tante lagi sakit, jadi nggak bisa keluar kamar. Ana jangan ganggu tante ya, kasihan. Jawabku sekenanya. Ana mengangguk sambil tersenyum. Malam pun tiba. Rezeki malam itu adalah kami dapat menyantap makanan rumah hasil dari masakan mamanya Irwan. Super lezat, lumayanlah untuk perbaikan gizi. Setelahnya sebagian dari kami berbincang di ruang tengah. Papanya Irwan banyak bercerita, kami senang mendengarnya. Cukup lama kami berbincang seru, tapi kemudian perhatian saya teralihkan kepada perbincangan yang terjadi antara Irwan dan kakak perempuannya. Sudahlah kak, kita tidur kumpul di kamar aku aja, rayu Irwan kepada kakaknya. Enggak lah, aku mana bisa tidur kalau kamar penuh begitu. Kan sudah ada papa, mama yang tidur di kamar kamu. Kakak tidur di kamar yang kosong aja, jawab kakak Irwan. Selanjutnya Irwan tetap berusaha untuk melarang kakaknya tidur di kamar itu tanpa memberi alasan. Saya tahu sebisa mungkin Irwan melarang kakaknya untuk tidur bersama Ana di kamar kosong. Irwan khawatir nantinya mereka berdua akan diganggu oleh Teteh. Tapi tampaknya kakaknya Irwan bersikukuh untuk tetap tidur di kamar kosong. Saya lihat dia sudah mulai memindahkan barang-barangnya. Ana juga sudah terlihat mondar-mandir lucu keluar masuk ke kamar kosong. Sama, saya juga sangat khawatir. Tapi gak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya bisa berharap semoga Teteh gak mengganggu mereka berdua nantinya. Malam semakin larut. Satu persatu kami beranjak masuk ke kamar masing-masing. Saya lihat kakak perempuan Irwan dan Ana sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar kosong itu. Dan gak lama kemudian gak terdengar suara lagi. Mungkin sudah terlelap. Saya yang paling akhir meninggalkan ruang tengah dan mematikan lampunya. Setelah itu saya masuk kamar. Saat itu sudah jam 11 malam. Seperti biasa, saya berbaring di atas tempat tidur sambil nonton TV, menunggu kantuk datang. Firasat saya, malam itu akan menjadi malam yang cukup panjang. Jendela kamar masih saya biarkan terbuka, membiarkan angin malam masuk melalui celahnya. Cukup dingin udara malam itu, ditambah dengan gelapnya ruangan karena lampu sudah saya matikan sejak masuk tadi. Sampai jam 1 lewat tengah malam,
Mata masih juga gak mau terpejam. Saya masih memikirkan keadaan kakak Irwan dan Ana yang tidur di kamar Teteh. Saya berdoa semoga mereka gak mengalami gangguan dalam bentuk apapun. Agak bersyukur karena sampai saat itu saya gak mendengar suara apapun. Saya anggap mereka tertidur pulas. Tapi ternyata saya salah. Sekitar jam 1 lewat sedikit, saya mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dan saya yakin itu adalah suara pintu kamar kosong yang ditempati oleh kakak Irwan dan Ana. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin mereka mau ke toilet yang memang letaknya persis di sebelah kamar. Tapi anehnya, hanya terdengar satu pintu, sedangkan pintu toilet nggak terdengar terbuka. Saya mulai curiga. Tapi saya belum berani keluar kamar untuk memastikan. Hanya pasrah menunggu di dalam dan hanya coba menerka apa kira-kira yang akan terjadi kemudian. 1 menit berlalu, nggak terjadi apa-apa. 2 menit, belum terdengar apapun juga. 5 menit, belum terdengar ada suara apa-apa. Hening, sunyi. Aku mengecilkan suara TV untuk menajamkan pendengaran. Alhamdulillah aman. Aku bersyukur dalam hati. Tapi sekali lagi saya salah. Beberapa menit kemudian, saya mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki yang terdengar seperti berlari, seperti langkah kaki anak-anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Gak lama kemudian saya mendengar suara tawa. Suara anak kecil tertawa, suara anak perempuan di ruang tengah. Masih belum berani membuka pintu kamar, saya malah mulai ketakutan. Saya coba terus menajamkan pendengaran, coba memastikan, dan akhirnya yakin bahwa suara anak kecil itu adalah suara Ana. Ngapain Ana tertawa dan lari-lari sendirian tengah malam di ruang tengah? Saya langsung bangun dari tempat tidur, berniat membuka pintu dan melihat keadaan di luar. Tapi ketika sudah memegang gagang pintu, saya urungkan niat. Karena saya mendengar satu suara lagi. Kali ini suara tawa perempuan dewasa. Dari suaranya, perempuan dewasa itu terdengar seperti sedang bermain bersama Ana. Saya hanya berdiri diam di depan pintu yang masih dalam keadaan tertutup. Berpikir dan mencoba memastikan siapa yang sedang menemani Ana bermain di ruang tengah. Sempat meyakinkan diri bahwa itu adalah suara mamanya Ana. Tapi setelah coba menajamkan pendengaran sekali lagi, ternyata itu bukan suara mama Ana. Saya sangat yakin, saya kenal suara tertawa itu. Itu suara Teteh. Saya ketakutan, kembali merinding, sama seperti saat saya mendengar tawa Teteh sebelum-sebelumnya. Ingin rasanya kembali ke tempat tidur dan gak ambil pusing dengan apa yang sedang terjadi di ruang tengah. Tapi gak bisa. Saya memikirkan Ana, takut terjadi apa-apa dengannya. Saya harus keluar kamar, bagaimanapun keadaannya. Harus. Setelah nyali cukup terkumpul, dengan sangat perlahan saya memutar gagang pintu. Berusaha gak mengeluarkan suara sedikit pun supaya gak menarik perhatian mereka di luar. Ketika hendak mendorong pintu dan membukanya, tiba-tiba suara tawa hilang. Sama sekali hilang, enggak terdengar lagi. Suasana kembali hening dan sunyi. Sempat berpikir untuk membatalkan niat dan gak jadi membuka pintu. Tapi sekali lagi, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya saya dorong pintu perlahan. Setelah sudah ada cukup celah terbuka, saya coba mengintip keluar. Ruang tengah terlihat gelap, hanya terlihat sedikit cahaya yang masuk dari luar melalui celah jendela. Dari celah itu saya belum bisa melihat apa-apa. Hanya terlihat sofa dan meja yang ada di sebelah kanan ruangan. Suasana masih sangat hening, enggak terdengar suara apapun. Sekali lagi saya dorong pintu sedikit untuk memperbesar celah dan mengarahkan pandangan ke sebelah kiri meja. Pada akhirnya saya melihat sesuatu. Saya melihat Ana sedang berdiri di samping meja, berdiri menghadap ke arah tempat saya mengintip. Saya bingung karena Ana hanya berdiri diam dan menatap ke arah saya. Jarak kami hanya sekitar 4 meter. Pintu masih belum terbuka sepenuhnya. Ana terlihat memegang sesuatu. Setelah saya perhatikan dengan seksama, ternyata Ana memeluk sebuah boneka. Kemudian Ana tersenyum. Saya senyum balik ke arahnya. Ana lagi apa?
kok malam-malam masih main sendirian? Tanyaku sambil tetap menahan pintu agar nggak terbuka sepenuhnya. Dan Ana pun menjawab, aku nggak sendirian kok Om Bri, aku main sama Tante Teteh. Kaget saya mendengarnya. Pelan-pelan saya mendorong pintu dan akhirnya pintu terbuka penuh. Barulah terlihat semuanya. Lemes badan saya, tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya. Saya melihat Teteh berdiri di sebelah kanan Ana. Malam itu Teteh menggunakan baju terusan berwarna putih bermotif kembang-kembang. Rambut panjangnya terurai tanpa menghalangi wajahnya sedikit pun. Malam itu, saya dapat melihat wajah Teteh dengan jelas. Teteh tersenyum. Mereka berdua bergandengan tangan, gak bergerak sedikit pun. Ayo Om Bri ikut main sini. Suara Ana memecah kesunyian. Lutut saya lemes dan akhirnya gak tahan lagi. Kaki gak mampu menahan berat badan. Saya jatuh terduduk lemas ketakutan. Mereka berdua tetap berdiri diam di hadapan. Teteh, tolong jangan ganggu Ana ya. Bri mohon, Ana masih kecil. Tolong jangan ganggu dia ya Teh. Saya nekat mengeluarkan kalimat itu. Dalam ketakutan saya berhasil membuka mulut tanpa berani menatap ke arah tempat Teteh dan Ana berdiri. Setelahnya saya hanya bisa menunduk, gak berani melihat ke arah depan. Om Bri, Tante Tetehnya udah pergi. Suara Ana menghentikan proses saya menuju pingsan. Ternyata Ana sudah berdiri tepat di hadapan dengan raut wajah yang terlihat sedih, tapi juga tampak lelah. Dan benar, Teteh enggak terlihat lagi. Iya Ana, Tante Teteh pulang dulu ya. Sekarang Ana masuk kamar terus bubuk ya sayang. Ajakku sambil menggandeng tangannya. Tapi Ana masih mau main sama Tante Teteh. Ana dikasih boneka ini sama Tante Teteh. Ana menunjukkan boneka yang sejak tadi berada di dalam pelukannya. Saya hanya terdiam, gak berani berkata apapun saat itu. Kami kemudian berjalan mengantar Ana ke depan pintu dan membiarkannya masuk ke dalam. Setelah Ana masuk ke kamarnya, saya yang masih lemas dan ketakutan langsung masuk ke kamar saya dan mengunci pintu. Itu adalah malam pertama Ana tinggal di rumah Teteh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.